Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat diberikannya kita waktu luang, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa merasakan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu nikmat menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan nikmat yang satu ini Allah tidak cabut dari hati-hati kita. Karena ketika nikmat yang satu ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda keburukan bagi seorang hamba. Hasrat dia untuk menuntut ilmu ketika dia berkurang, atau sudah tidak lagi berhasrat dengan bermajelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka ini bencana besar bagi seseorang. Dan yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan usaha kita. Usaha kita agar kita dikenal oleh para penghuni langit. Kalau seandainya kita tidak dikenal oleh manusia, ya tidak ada ruginya kita tidak dikenal oleh manusia. Karena dikenalnya kita oleh manusia bukan jaminan kita orang yang saleh, bukan jaminan kita ahlul jannah, penduduk surga. Akan tetapi tidak dikenalnya kita oleh penghuni langit, maka ini pertanda buruknya kita. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menetapkan hati kita di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang rukun yang kedua berkaitan tentang salat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari syarat sah salat. Syarat sah salat ada berapa? Ada 6. Ya. Kemudian di sana juga ada rukun salat. Ya, ada 16 rukun atau 15 kalau dalam kitab yang kita bagikan ke antum ini. Kemudian ada juga wajib-wajib salat. Ada 4 poin yang kita sebutkan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sunnah-sunnah salat. Ya, sunnah-sunnah salat terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ya, ada yang berupa qauliyah, ada yang berupa fi'liyah. Ya, baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Ya, setelah kita menuntaskan pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat, maka kita masuk kepada hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Sengaja kita bahas permasalahan ini, ya, karena ada 2 alasan yang melatar belakangi permasalahan ini. Ya. Yang pertama, kenapa kita harus bahas? Yang pertama adalah
karena adanya nas-nas yang jelas. Ya. Karena adanya nas-nas yang jelas yang menunjukkan bahwa hal-hal yang nanti kita akan sebutkan adalah hal-hal yang tidak merusak salat. Ya, artinya hal-hal yang diperbolehkan. Ini alasan pertama kita harus bahas permasalahan ini. Karena memang di sana ada nas-nas yang jelas, yang sharih, yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut ketika kita lakukan di dalam salat tidak merusak salat seseorang. Kemudian alasan yang kedua, karena sebagian kaum muslimin menganggap hal-hal ini bisa merusak salat, padahal tidak. Ya, sebagian kaum muslimin yang mungkin belum tahu tentang pecahan-pecahan di dalam kitabus shalah, termasuk hal-hal yang diperbolehkan di dalam salat, mereka menganggap bahwa hal-hal ini bisa merusak salat ketika dikerjakan di dalam salat kita. Padahal tidak. Padahal hal-hal ini boleh dan tidak merusak salat seseorang. Maka inilah dua alasan kenapa kita harus bahas permasalahan yang satu ini. Ya, baik. Kita masuk pada poin yang pertama. Di antara hal-hal yang diperbolehkan ketika salat antara lain menggendong anak kecil ketika salat. Ya. Poin yang pertama adalah menggendong anak kecil ketika salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab, yaitu putri dari Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As ibn Rabi'. Ya. Dan dengan Abul As bin Rabi', ini suami dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abul As ini sebelumnya adalah orang kafir. Orang kafir yang sempat ditawan ketika peperangan Badar. Ya. Maka dari pernikahan Zainab dengan Abul As ini terlahir siapa? Umamah. Ya. Umamah ini putri, ya. Ya, perempuan. Nabi ketika sholat itu dalam keadaan menggendong siapa? Umamah. Kata Qatadah, fa idza qama hamalaha. Apabila Rasulullah dalam keadaan berdiri ketika sholat, yaitu menggendong siapa? Menggendong Umamah. Wa idza sajada wada'aha. Apabila beliau dalam keadaan ruku, maka beliau menaruhnya. Ya, maka diambil kesimpulan dari hadis ini, maka seseorang boleh sholat dengan menggendong siapa? Anak kecil. Ya, dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah ini. Begitu juga muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz hukum menggendong anak yang masih memakai pampers ya? Apakah ini diperbolehkan? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Anak kecil yang masih pakai pampers, ya, kemudian hampir-hampir anak kecil yang pakai pampers itu pasti istrinya najis, ya, air kencing. Maka kalau bisa dan dalam keadaan terpaksa kita harus menggendong anak kita, ya, maka seseorang berusaha ketika dia ingin sholat menggantikan dengan pampers yang baru. Ya. Sebelum sholat dia gantikan dengan pampers yang baru. Ini pendapat yang hati-hati, meskipun pendapat yang lain yang mengatakan tidak mengapa. Karena pada sejatinya yang terkena najis itu bukanlah pakaian seseorang, tetapi najis itu sudah tertahan dengan apa? Dengan pampers yang sudah dikenakan oleh bayi tersebut. Ya. Wallahu taala alam, pendapat yang lebih hati-hati bahwa seseorang berusaha untuk menggantikan pampers anaknya, ya, seperti kalau dulu ketika banyak jamaah yang umroh,
ketika membawa anak-anak kecil, maka diusahakan sebelum tawaf, ya, atau mungkin sebelum sa'i, ya, sebelum tawaf, khususnya sebelum tawaf, maka dia menggantikan pampers anaknya dengan pampers yang baru. Ya. Baik. Ya, ini pendapat yang lebih berhati-hati, ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa mutlak seseorang tidak mengapa menggendong anaknya ketika masih memakai pampers, karena yang terkena najis itu bukanlah pakaiannya, tetapi pada sejatinya najis itu sudah tertahan dengan pampers yang dikenakan anak tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, mencegah orang yang lewat di hadapannya. Ya, ini termasuk hal yang diperbolehkan ketika salat. Hal ini berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," apabila salah seorang di antara engkau atau kalian salat menghadap ke arah sesuatu yang menjadi pembatas, ya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, seseorang disunahkan untuk apa? Mengambil sutroh, ya, menjadikan sesuatu sebagai pembatas ketika melaksanakan sholat. Bisa berupa tas, bisa berupa meja, bisa berupa tiang, tembok, bahkan punggung seseorang bisa dijadikan sutroh. Ya, salah satu manfaatnya adalah yang akan kita sebutkan pada poin yang kedua ini. Kata Nabi, "Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu." Kemudian ada yang akan melintas di hadapannya, maka hendaknya dia mendorongnya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Ya, apabila dia enggan, memaksa, maka perangilah. Ya. Falyuqatilhu ini artinya cegah dengan keras. Ya, fa innama huwa syaiton. Karena sesungguhnya ini perbuatan dari syaitan. Ya, jadi misalnya ketika seseorang di dalam sholatnya sudah berusaha menjadikan sesuatu, dia jadikan sutra, kemudian ada orang lain lewat di depannya, maka tidak mengapa dia gerakkan tangan kanannya. Ya, karena ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar yang perlu untuk dihindari. Ketika seseorang sudah sholat menghadap sutroh, kemudian ada orang lain yang ingin melewati sutroh tersebut, maka boleh dihadang, ya, ditahan dengan tangan kanannya. Kalau seandainya enggan, maka dicegah lebih keras lagi, karena ini termasuk perbuatan dari syaitan. Ya, ini poin yang kedua, salah satu manfaat dari seseorang ketika sholat menghadap sutroh. Kemudian poin yang ketiga, membunuh ular, kalajengking atau segala yang membahayakan. Ya, sebagaimana kemarin ada pertanyaan, apakah seseorang diperbolehkan untuk misalnya di dalam sholat membunuh ular atau kalajengking atau mungkin sesuatu yang membahayakan lainnya. Maka kita datangkan dalam buku ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uqtulu al-aswadaini fi shalah. Ya, kata Nabi SAW memerintahkan agar membunuh al-aswadain. Ya, al-aswadain ini dua hewan yang berwarna hitam. Apa yang dimaksud dengan al-aswadain? Al-hayyatu wal aqrab, yaitu kalajengking dan ular. Ya, ini terbalik terjemahannya, ya, nanti dibenarkan. Al-hayyah artinya ular, al-aqrab artinya kalajengking. Ya, dibenarkan terjemahannya terbalik. Maka tidak mengapa ketika seseorang, ya, sedang sholat, misalnya sholat sunnah di rumahnya, kemudian tiba-tiba ada ular yang berjalan di depannya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia melakukan gerakan untuk apa? Untuk menjaga kekhusyuan dia ketika sholat. Ya, meskipun gerakannya terlalu banyak untuk membunuh kalajengking misalnya, maka ini tidak mengapa. Bahkan jelas-jelas dalam hadis ini disebutkan uqtulu. Ya, ini perintah dari Nabi SAW. Segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat, maka dicegah. Ketika ada bahaya yang datang menghampirinya, maka dia hilangkan bahaya tersebut.
Ya, khususnya dalam hal ini Nabi menyuruh untuk membunuh al-hayyatu wal aqrab, ular dan kalajengking. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ini poin yang ketiga. Kemudian di antara hal-hal yang diperbolehkan juga ketika salat yaitu meraba kaki orang yang sedang tidur. Ya. Jadi ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena beliau ini rumahnya sempit. Ya. Kalau di antara antum ada yang berziarah ke kota Madinah, maka akan melihat bagaimana gambaran rumah orang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah pemerintah Arab Saudi itu mengusulkan agar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibongkar, tidak direnovasi, agar umatnya itu menyaksikan bahwa orang yang terbaik di muka bumi ini rumahnya seperti ini. Ya, rumah Nabi itu kalau seandainya tangannya diberdirikan itu menyentuh atap rumahnya. Bahkan dalam ketika salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam di rumahnya, tempat sujudnya itu ya bersentuhan dengan apa? Bersentuhan dengan tempatnya kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam hal ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa meraba kaki orang yang sedang tidur karena kebutuhan, maka ini diperbolehkan, ya, sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, sedangkan beliau tengah melakukan salat. Jadi tempat sujudnya itu kena kakinya Aisyah yang sedang tidur. Fa idza sajada ghamazani. Apabila beliau ingin sujud di tempat kakiku tadi, maka beliau apa yang beliau lakukan? Meraba agar Aisyah melipat kakinya. Ya, fa'araftuha fa idza qama madadtuha. Dan apabila beliau kembali berdiri untuk melakukan salat, maka kakiku kembali aku julurkan lagi. Ya, coba antum bayangkan tempat salatnya itu ya sangat sempit. Ya. Mepres dengan tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Ya, tetapi ini tidak menyebabkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pudar. Ya, bahkan beliau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Gambarannya seperti ini rumahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa meraba kaki orang yang sedang tidur karena kebutuhan ini diperbolehkan. Kemudian yang kelima, merapikan baju dan menggaruk badan ketika salat. Ya. Ini juga hal yang diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir ad-Dabbi dari bapaknya, ia berkata, "Kana Aliun idza qama fi sholati wada'a yaminahu ala rukhzi yasarihi." Ali jika sedang melakukan salat, beliau meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Ya, ini salah satu tata cara apa? Meletakkan tangan kita di atas pergelangan tangan kiri. Ya. Kemudian wala yazalu kadzalik, dan senantiasa beliau seperti itu hatta yarka'a mata ma raka'a ila ayusliha thawbahu wa yahukku jasadahu. Kemudian beliau senantiasa dalam keadaan seperti itu kecuali jika hendak merapikan pakaian dan menggaruk badannya. Maka ini berdasarkan riwayat dari Jarir ad-Dabbi, maka seseorang diperbolehkan, ya misalnya ada bajunya yang ada yang terlipat, ya, atau mungkin ada sesuatu badan yang perlu digaruk, maka ini tidak mengapa. Ya, sesuai dengan kebutuhan seseorang. Kemudian yang keenam yaitu membetulkan shaf. Ya, seseorang diperbolehkan ketika salat dia membenarkan shaf. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas. Ya, ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, kemudian Abdullah ibni Abbas ini berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Ya, berdiri di sebelah kirinya Rasulullah yang seharusnya di sebelah kanan. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang salat berjamaah, ya, ketika makmumnya itu hanya satu dan itu adalah laki-laki, maka posisi makmumnya itu persis di sebelah kanannya. Tidak sedikit ke belakang, tidak sedikit ke depan, tapi persis sejajar, ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Maka Rasulullah dengan tangannya memindahkan Abdullah bin Abbas yang awalnya di sebelah kiri Nabi, kemudian memutar balikkan ke sebelah kanannya. Ya, dipindah ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama fikih menunjukkan bahwa ini hal yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan ketika sholat. Misalnya ada seseorang yang melihat mungkin, ya, dia merasa bahwa kakinya itu agak sedikit ke belakang, tidak lurus dengan teman-temannya, maka tidak mengapa dia membetulkan shaf. Ya, gerak sedikit agar lurus dengan shaf yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara. Ya, ketika antum sholat misalnya, ya, ini sering terjadi ketika di rumah, ya. Kalau ketika di masjid orang sudah tahu, ya, ketika sholat pasti mereka tidak mungkin mengajak kita berbicara. Akan tetapi misalnya ketika di rumah, ya, istri kita atau mungkin anak kita tidak mengetahui kalau kita sedang sholat, maka kita diperbolehkan memberikan apa? Memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat sebagaimana diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah kebutuhan, sedangkan beliau pergi menuju Bani Mustalik. Lalu aku mendatanginya ketika beliau sedang melakukan sholat di atas onta. Ya, jadi ketika itu Rasulullah sedang melakukan sholat di atas onta. Kira-kira ini sholat apa? Sholat sunnah atau faridah? Sholat sunnah, ya. Adapun sholat faridah yang 5 waktu, maka ini tidak boleh seseorang mengerjakan di atas kendaraan, ya, dengan perincian yang kita sebutkan kemarin. Kemudian aku berbicara kepadanya, ya, fakallamtuhu. Kemudian Jarir ini mengajak Nabi SAW berbicara, padahal Nabi ketika itu sedang sholat. Faqala li biyadihi hakada. Kemudian lalu aku berbicara kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya, ya, dengan tangan seperti ini, ya. Antum misalnya ada istri, Mas, kuncinya di mana? Berikan syarat seperti ini. Atau mungkin ketika antum sholat di sini, sholat sunnah atau mungkin sholat wajib, ya, ketika ada seseorang yang menanyakan misalnya, Mas, kuncinya di mana? Bisa ditunjukkan misalnya di tas, atau mungkin bisa ditunjukkan misalnya di bawah meja, tidak mengapa, ya, karena ini pun dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada teman antum yang bingung cari bukunya di mana, ya, kemudian antum mendengar ini buku tadi ditaruh di mana, ya, antum tunjukkan di tas seperti itu tanpa berbicara, ya. Kalau sudah berbicara maka salatnya rusak. Tetapi kalau hanya sekedar memberikan isyarat seperti ini atau mungkin seperti itu menunjukkan keberadaan benda tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tujuan kita mempelajari hal-hal yang semacam ini, yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah hal-hal yang bisa merusak sholat. Tetapi kita berusaha untuk menyebutkan setiap poin dengan dalilnya, ya, dengan nas-nas yang ada. Baik. Kemudian yang ke-9 atau yang ke-8, menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkannya, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, faqultu li Bilalin, aku berkata pada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimun. Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika beliau sedang salat? Qala yaqulu hakada wa basata kaffaihi. Ya.
Maka Bilal mengatakan begini, ya, ketika Rasulullah ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang sholat, maka wabasata kaffahu, yaitu membuka telapak tangannya, ya, seperti ini, ya, dibuka sedikit. Ya, ini diperbolehkan menjawab salam dengan isyarat. Ya, kalau memang diperlukan tidak mengapa. Ya, karena Nabi pun melakukan hal yang demikian. Ya, kemudian yang selanjutnya, melihat mushaf dan membaca ketika sholat sunnah karena ada kebutuhan. Ya, ini kita sebutkan pada poin yang ke-9. Ketika seseorang sholat sunnah, ini diperbolehkan membuka mushaf. Ya, misalnya ketika sholat tarawih tidak mengapa. Ya, mungkin ada Al-Quran yang ada di depannya. Ya, ketika dia jadi imam bisa membaca Al-Quran tersebut. Tetapi ini diperbolehkan ketika sholat sunnah saja. Adapun sholat fardu, maka seseorang tidak boleh membuka mushaf. Ya, adapun sholat sunnah, misalnya sholat tarawih atau mungkin sholat tahajud, ya, maka ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Qasim radhiyallahu anhu, anna Aisyah kanat taqra'u fil mushaf fayusalli fi Ramadan. Ya, bahwa Aisyah pernah melakukan salat dengan membaca mushaf pada bulan Ramadan. Ya, yang dimaksud di sini adalah ketika salat qiyamul lail atau salat tarawih. Ya. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah ketika salat sunnah. Adapun salat wajib maka ini tidak diperbolehkan. Seseorang membaca sesuatu yang mudah untuk dihafal atau dibaca. Kemudian yang ke-10, yaitu membuka sandal yang semisalnya ketika salat karena keperluan. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, suatu hari kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat telah dimulai, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Ya, idkhala na'laihi. Ya, ketika salat berlangsung dengan para sahabatnya, maka Nabi tiba-tiba melepas sandalnya. Ya, karena dulu para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu dengan sandalnya. Ya, salat itu dengan sandalnya. Kemudian ketika salat itu berlangsung, maka tiba-tiba Nabi melepas sandalnya. Ya, fawada'ahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan an yasarihi, di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alahum. Ya, ketika Nabi melakukan hal yang seperti ini, maka para sahabat yang bermakmum kepada Nabi tiba-tiba juga ikut apa? Melepas sandal-sandal mereka. Luar biasa. Itibaknya Nabi, itibaknya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada pertanyaan, tanpa harus dikorek-korek terlebih dahulu. Ya, apa yang dilakukan Nabi mereka langsung lakukan. Ya, maka setelah itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa, wahai Nabi, kenapa engkau melakukan hal yang seperti itu? Bahwasanya Jibril memberikan wahyu kepada Nabi bahwa di bagian sandalnya tadi ada najisnya. Maka Nabi ketika sholat melepas sandal tersebut. Ya, para ulama memberikan kesimpulan bahwa melepas sandal atau membuka sandal yang semisalnya ketika ada kebutuhan maka ini tidak mengapa. Ya, karena ada najis tadi. Ya, ketika Nabi SAW diberikan wahyu dari Jibril alaihissalam. Begitu juga kemarin sempat kita singgung bahwa salah satu syarat sah salat apa kemarin? Menutupi aurat, ya, menutupi aurat. Ya, jadi ketika ada seseorang yang misalnya dia ketika salat dia teringat bahwa tadi sajadah yang dia gunakan untuk salat ini tadi itu dikencingi anaknya misalnya, dan dia teringat ketika salat. Ya, maka kalau seandainya seseorang bisa melepas atau bisa menghindarkan sesuatu yang najis ini ketika sholat tanpa harus terbuka auratnya, maka ini dilakukan. Ya, contohnya sandal Nabi tadi, ketika ya kaki kan bukan termasuk aurat.
Ya, kaki laki-laki bukan termasuk aurat. Maka Nabi melepas sandal tersebut. Ya, maka para ulama memberikan kesimpulan ketika seseorang terdapat najis di pakaiannya misalnya, ya, kemudian dia mampu untuk melepasnya, ya, menanggalkan pakaian yang najis tersebut tanpa harus terbuka auratnya, maka ini tidak mengapa. Ya, kebanyakan kita mungkin biasanya pakai baju koko itu dalamannya ada kaosnya misalnya seperti itu ya, ada kaosnya. Kemudian dia ingat tadi gendong anaknya sebelum kajian. Setelah ketika sholat dia mencium bau yang tidak sedap misalnya. Wah, ini kayaknya sepertinya ya, bau-bau yang seperti ini itu air kencing anak saya. Ya, maka ketika dia yakin bahwa itu adalah air kencing anaknya dan itu najis, maka tidak mengapa dia melakukan gerakan membuka bajunya, tetapi ingat dengan syarat apa? Tidak membuka auratnya, karena di dalamnya masih ada kaos. Dia bisa melepas pakaian tersebut. Ya. Dan apabila kalau seandainya dia dengan melepas pakaian tersebut, ya, terbuka auratnya, maka ini dia sholat tetap dalam keadaan seperti itu. Ya. Tetap sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, atau mungkin misalnya ketika seseorang sedang sholat, ya, dia menggunakan kacamata, maka dia bisa melepas. Ya, kalau seandainya sujud kacamata saya masih terpakai, ini nanti akan mengganggu, menghalangi 7 anggota sujud misalnya. Ya, ketika dia ingin sujud tidak mengapa. Ya, kacamatanya dia lepas terlebih dahulu meskipun dia melakukan beberapa gerakan. Ya. Dan sebagian ulama juga menyimpulkan bahwa sholat dengan sandal itu ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tidak cocok kalau seandainya kita praktekkan di masjid yang seperti ini. Momen yang paling tepat untuk kita praktekkan yaitu ketika sholat Id. Ya, biasanya kalau sholat Id, apalagi Idul Fitri, itu kan pakaiannya, sandalnya kan pada baru beli semuanya ya, beli semuanya. Maka momen yang paling tepat untuk mempraktekkan poin yang satu ini yaitu ketika sholat Id. Ya, artinya seseorang ketika misalnya ada orang lain yang berada di belakangnya, ya dia tidak apa? Ya, dia tidak terganggu kekhusyuannya. Ya, karena wah ini juga tadi saya lihat kayaknya label harganya masih ada. Wah, ini berarti baru ini. Ya, ini berarti baru, tidak mengapa. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya paling tidak di sepanjang umur kita, ya, selama kita masih bisa menghembuskan nafas, minimal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kita lakukan meskipun hanya sekali. Ya, meskipun hanya sekali kita pernah lakukan. Ya, maka seseorang berusaha untuk berittiba menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang ke-11 ya. Yang ke-11 adalah berjalan sedikit karena ada kebutuhan. Ya. Ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan ketika salat. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ji'tu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait." Aku datang ke rumah sedangkan Rasulullah sedang salat. Ya. Dan pintunya tertutup. Ya, wal babu alaihi mughlaqun. Ya, dan ketika itu pintu rumah itu tertutup. Padahal Nabi SAW sedang salat di dalamnya. Aisyah datang ke rumah. Famasha hatta fataha li thumma raja'a ila makanihi wa wasafatil babu fil qiblah. Ya. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa beliau pun berjalan menuju pintu tersebut, ya, dengan tujuan untuk membukakan Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada berada di luar rumah. Tetapi ingat, kata Aisyah, wa wasafatil babu fil qiblah. Ya. Dan Aisyah menyebutkan bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Ya, artinya Nabi tidak membelakangi kiblat. Ketika berjalan mendekati pintu untuk membukakan Aisyah, ya, maka beliau ini tetap menghadap kiblat. Menghadap kiblat kemarin termasuk apa? Rukun atau wajib? Syarat. Ya, rukun apa wajib? Syarat. Ya.
Syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Maka ketika seseorang misalnya di rumahnya, misalnya dia perkirakan kalau seandainya saya sholat sekarang, istri saya mungkin bentar lagi dia pulang, ya. Kemudian ketika itu posisi pintunya juga berada di arah kiblat, maka tidak mengapa. Ya, dia sholat kemudian dia berjalan membukakan pintu untuk istrinya, tidak mengapa. Tetapi ingat, ya, ketika itu pintu berada di arah kiblat. Ketika seseorang melakukan gerakan dan dia membelakangi kiblat, maka sholatnya rusak. Ya, maka sholatnya rusak. Ya, karena yang diriwayatkan Aisyah seperti ini. Ya, artinya ketika ada kebutuhan, misalnya ada orang yang tadi kita sebutkan bahwasanya sutroh adalah merupakan sunnah fi'liyah ketika sholat. Misalnya ada seseorang yang sholat di belakang orang yang sedang sholat di shaf pertama. Kemudian orang yang di shaf pertama ini dia pergi. Ya, dia pergi. Ya, karena sudah selesai sholatnya. Padahal dia masih belum tuntas di belakang orang tersebut yang pada awalnya punggung seseorang atau seseorang yang ada di depannya itu dijadikan sutroh. Ya, maka dia bisa berjalan ke depan. Atau kalau misalnya dia melihat ada orang lain di sampingnya yang mana gerakan ini bisa diminimalisir, maka dia geser ke sampingnya. Ya. Intinya gerakan yang sangat sedikit itu yang lebih dianjurkan. Ya. Kalau misalnya hanya berjalan ke depan boleh, tetapi kalau seandainya geser ke samping lebih sedikit gerakannya, maka itu jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-12, ya, pada kitab ini meludah pada baju atau sapu tangan. Ya, kita sebutkan pada poin yang ke-12 bahwa meludah pada baju atau sapu tangan ini juga termasuk hal yang diperbolehkan ketika sholat, ya, tetapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang yang ada di samping kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, maka Allah itu berada di depannya pas. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi. Maka janganlah dia meludah ke arah depan dan ke arah kanannya. Ya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra. Maka hendaknya dia, ya, meludah ke samping kiri di bawah kaki kiri. Fa in ajilat bihi badiratun, ya, maka lakukanlah seperti itu jika tidak tertahan, maka lakukanlah seperti itu pada bajunya. Wa hakadha tsumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kemudian beliau melipat satu bagian bajunya pada sebagian yang lainnya. Ya. Maka misalnya seseorang, apalagi musim hujan seperti ini, ya, terkadang orang itu mudah untuk terkena flu. Ya. Maka ketika memang dibutuhkan dia harus membawa sapu tangan dari rumahnya, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tapi tetap harus menjaga kekhusyuan salat orang lain, ya. Jangan sampai karena dia melihat ini hal yang diperbolehkan kemudian dia serta-merta melakukan hal-hal tersebut, tidak. Ya, menjaga kekhusyuan pada diri sendiri dan orang lain itu jauh lebih diutamakan. Mendatangkan maslahat kepada diri sendiri dan orang lain jauh lebih diutamakan, ya, lebih diprioritaskan. Ya, karena dalam pembahasan fikih thaharah, ya, ingus itu bukan termasuk najis. Ya, begitu juga dengan ludah, ya. Ludah, ingus itu bukanlah sesuatu yang najis. Kalau ditanya apakah najis, maka jawabannya tidak. Apakah menjijikkan, maka jawabannya iya. Tetapi sesuatu yang menjijikkan itu belum tentu najis. Ya, jadi tidak mengapa ketika seseorang memang benar-benar membutuhkan dan dia meyakini bahwa dengan melakukan hal yang seperti itu tidak mengganggu kekhusyuan orang lain, maka tidak mengapa dilakukan. Kemudian yang ke-13, menengok ke samping kanan kiri karena ada kebutuhan. Ya. Dalam poin yang ke-13 ini kita sebutkan bahwa menengok ke samping kanan kiri ini merupakan hal yang diperbolehkan. Ya. Rasulullah SAW ketika itu sedang sakit, maka kami sholat di belakang beliau yang sholat dengan duduk. Ya, karena beliau sakit, maka Rasulullah sholat duduk.
Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada manusia. Kemudian beliau menengok kepada kami dan melihat kami yang salat dengan berdiri, lalu beliau memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. Ya, ketika itu Nabi sedang sakit. Nabi menjadi imam. Ya, kalau seandainya imamnya itu duduk, maka dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini, maka Nabi pun menyuruh manusia untuk apa? Untuk duduk. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada juz yang pertama. Ya, wa huwa qaidun wa Abu Bakrin yusma'u an-nas. Ya, ketika itu beliau duduk, salat dengan duduk, sedangkan Abu Bakar memperkeraskan takbir beliau agar manusia mendengarkan takbir beliau. Ya, mungkin karena keadaannya lemah, ya, maka perlu ada bantuan. Ya, misalnya ada sebuah masjid yang luas, masjid yang lebar. Ya, biasanya kalau tidak dibantu dengan speaker, maka tidak didengarkan makmum yang ada di belakang misalnya. Maka tidak mengapa ketika mati lampu misalnya, maka tidak mengapa makmum-makmum yang ada di belakangnya ketika imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya makmumnya memperkeraskan bacaan tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang-orang yang di belakangnya itu juga apa? Juga memperdengarkan. Ini dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faltafata ilaina faro'ana. Kemudian Nabi SAW menengok kepada kami. Ya, ini dijadikan dalil bahwa menengok ketika sholat ini diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Fa asyara ilaina faqa'adna. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepada kami, ya, maka kami pun duduk. Fa shallaina bi salatihi qu'udan. Kemudian kita pun sholat bersama Rasulullah dalam keadaan sama-sama duduk. Ya, karena imamnya duduk, maka makmumnya pun juga ikut duduk, meskipun dalam kondisi ini makmum bisa atau mampu untuk berdiri. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita sampaikan dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ke-14, mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam ketika imam dengan sangat lama. Ya, ini pun juga pernah dilakukan Nabi SAW. Ya, jadi ketika itu Nabi SAW sedang sholat malam. Ya, perawi hadis ini ragu apakah ketika itu sholat isya atau sholat maghrib. Kemudian Nabi ketika itu dalam keadaan menggendong Hasan atau Husain. Ya, perawi hadis ini pun juga ragu apakah yang digendong adalah Hasan atau Husain. Maka Rasulullah maju menjadi imam. Ya, ketika itu cucunya ikut. Tahu kalau seandainya jadi imam itu nanti pasti akan diganggu siapa? Cucunya. Ya, artinya ketika sholat berjamaah itu ya tidak mengapa anak-anak diajak ke masjid. Ya, tentunya dengan melihat maslahahnya. Ya. Artinya tidak perlu disingkirkan, oh jangan, gak usah ke masjid, ya nanti bisa mengganggu makmum yang ada di masjid, tidak. Bahkan Nabi pun sengaja mengajak Hasan dan Husain. Dan ketika itu, ketika beliau menjadi imam, maka sujud beliau sangat lama. Ya, sangat lama sekali. Ya, kemudian para sahabat ada yang mengangkat kepala, melihat sebenarnya apa yang terjadi ini. Ya, jangan-jangan Rasulullah meninggal dunia. Jangan-jangan Rasulullah terjadi apa? Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kullu dzalika lam yakun walakin ibni irtahalani. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya itu semuanya tidak terjadi apa-apa. Artinya Nabi tidak mengapa. Ya, meskipun sujudnya tadi dilamakan, tetapi tidak ada yang terjadi pada diri Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan fakarihtu an uajjilahu hatta yuqdiya hajatahu. Ya. Akan tetapi cucuku telah menaikiku. Ya, ketika sujud Hasan atau Husain ini naik kepada ya kepala Nabi SAW. Katakan Nabi, ya fakarihtu, maka aku tidak ingin tergesa-gesa. Ya an uajjilahu hatta yuqdiya hajatahu. Ya, aku tidak ingin tergesa-gesa hingga ia merasa puas. Ya, artinya biar naik dulu lah, sudah biar dipuaskan. Makanya Nabi sampai sujudnya lama. Orang-orang ada yang mengangkat kepala. Ini yang terjadi pada Nabi apa ini? Ya, maka
Dari hadis ini ya diambil kesimpulan bahwa ketika seseorang misalnya ya terpaksa dia harus ya mengangkat kepalanya karena ada kebutuhan ya, karena ada kebutuhan maka ini diperbolehkan. Ya. Misalnya imamnya tadi sepertinya dia lagi sakit. Ya mungkin imamnya butuh bantuan atau lagi pingsan, maka seseorang tidak mengapa. Ya, seseorang tidak mengapa mengangkat kepalanya ya untuk mengetahui apa yang terjadi pada imam yang memimpin sholatnya. Kemudian yang ke-15, mengulang-ulang bacaan ayat dalam sholat sunnah. Ya, dalam sholat sunnah maka ini diperbolehkan. Ya misalnya dalam ayat yang menceritakan tentang adab, menceritakan tentang neraka. Ya. Maka tidak mengapa diulang-ulang, misalnya 2 kali atau mungkin 3 kali tidak mengapa. Akan tetapi ketika ini dilakukan pada sholat fardu, ya pada sholat fardu maka ini sebagian ulama memakruhkan. Ya sebagian ulama memakruhkan. Ya kalau pada sholat sunnah kapan Ustaz? Ya ketika tarawih. Ya yang dilakukan secara berjamaah. Atau mungkin ketika seseorang sholat qiyamul lail di rumahnya. Ya sesekali tidak mengapa dia berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya. Ya sesekali tidak mengapa. Ya salat sunnah dikerjakan secara berjamaah kalau itu memang hanya sesekali, ya kadang-kadang saja tidak dirutinkan, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang ke-16, memberitahu imam ketika ia salah dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya. Ini kita sebutkan pada poin yang ke-16. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falabisa alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian beliau membaca satu surat dan beliau salah di dalamnya. Ya, artinya sempat salah dalam membaca surat tersebut. Falamman sarafa, kemudian ketika Nabi selesai salat, qala li Ubay, ya, maka Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, as-salaita ma'ana, wahai Ubay, tadi apakah engkau salat dengan kami? Maka kata Ubay, na'am. Qala fama mana'aka. Ya, wahai Ubay, apakah tadi engkau salat dengan kami? Iya wahai Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ubay, apa yang menghalangimu? Ya, artinya apa yang menghalangimu ketika aku tadi membaca surat yang salah? Apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku tadi? Ya, artinya kalau seandainya yang terjadi kesalahan pada bacaan Al-Quran, maka tidak mengapa dibetulkan dengan bacaan yang benar. Tetapi yang kalau seandainya yang salah adalah gerakan imam, maka tidak boleh dibetulkan dengan bacaan Al-Quran. Ya, kalau gerakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Tetapi kalau seandainya yang salah adalah bacaan Al-Quran, maka ini bisa dibenarkan. Ya. Kemudian yang ke-17, berdehem di dalam salat saat diperlukan. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ali, ia berkata, aku mempunyai 2 pintu masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika aku mendatanginya ketika beliau salat, beliau berdehem untukku, ya. Wa huwa yusalli tanah nahali. Ya. Beliau memberikan isyarat dengan apa? Berdehem. Ya mungkin ada seseorang atau mungkin anak kita ketika di rumah kita sedang sholat, ya maka kita berikan isyarat dengan salah satunya dengan berdehem. Seperti itu diperbolehkan. Ya berdehem seperti itu ya. Ya seperti itu. Kemudian yang ke-18 adalah menangis dalam sholat. Ya. Berdasarkan dari Abdullah bin Syikir, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka'aziril mirjali minal buka. Ya. Beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang melakukan salat. Di dalam dadanya ada sebuah rintian bagikan suara air yang mendidih. Di dalamnya sebuah wadah karena menangis. Ya, maka ini tidak mengapa, ya. Mungkin seseorang ya saking lembut hatinya ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka tidak mengapa dia menangis. Ya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sudah salat Isya. Kita tuntaskan 2 poin lagi ya. Baik. Kemudian yang ke-19, ini sebelum terakhir,
mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita ketika seorang melihat sesuatu yang meragukan di dalam salat. Ya. Kalau yang membenarkan adalah laki-laki, maka dia mengucapkan subhanallah. Misalnya dia salah dalam gerakan, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang ingin mengingatkan sebuah kesalahan di dalam salat, falyusabbih, maka hendaknya dia mengucapkan tasbih, yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Ya. Wa innama at-tasfihu lin-nisa. Adapun bagi perempuan, maka itu dengan tasfih. Apa yang dimaksud dengan tasfih? Ya, dalam poin catatan ini dikatakan bahwa tasfih adalah memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan bagian luar yang lainnya. Ya, jadi misalnya ada bacaan imam yang salah, ya, yang laki-laki tidak paham kalau itu sebuah kesalahan, maka ya, kalau seandainya laki-laki maka mengucapkan subhanallah. Kalau seandainya gerakan yang salah, ya, atau yang meragukan dan wanita ingin mengingatkan, maka dengan tasfih, ya, memukulkan, ya, telapak tangan ke punggung tangan yang lainnya. Ya, bukan begini-begini ya. Ya, tetapi seperti ini. Ya, ini kalau wanita, ya. Wanita tidak boleh mengucapkan subhanallah, ya. Kalau wanita melakukan dengan tasfih. Kemudian yang terakhir, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang diperbolehkan ketika salat adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah di dalam salat bagi yang bersin. Ya. Ringkasnya, ketika seseorang bersin di dalam salat, maka yang bersin itu diperbolehkan mengucapkan alhamdulillah. Ya, bukan disunahkan ya, tapi diperbolehkan. Diperbolehkan ketika salat mengucapkan alhamdulillah. Tetapi diusahakan mengucapkan alhamdulillahnya, ya, itu suaranya hanya bisa didengar dia sendiri. Alhamdulillah. Ya, dikhawatirkan kalau seandainya ada orang awam yang belum mengetahui fikihnya, nanti dikhawatirkan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah. Kalau yang bersin diperbolehkan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang mendengar maka tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Kata Nabi SAW, ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ya, ketika itu Nabi sedang sholat, kemudian salah satu makmumnya ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, kemudian setelah itu dicari-cari siapa yang mengucapkan tadi, maka tidak ada yang mengaku, ya. Malu kalau seandainya itu nanti dianggap sebuah kesalahan. Kemudian Nabi mengatakan, aku melihat ada 12 malaikat, ya, 12 malaikat yang berebut berlomba-lomba untuk membawa naik ucapan tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan 30. Ya, dalam buku antum dikatakan 30 malaikat berlomba-lomba untuk membawa ucapan tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersin di sholat mengucapkan alhamdulillah diperbolehkan, tetapi lirih. Adapun orang yang menjawab dengan yarhamukallah, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dialami oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Ya, ketika itu ada yang mendengar, Muawiyah bin Hakam mendengar ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia menjawab dengan yarhamukallah. Ya. Kata Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini, ya, tidak pantas di dalamnya ada ucapan manusia sedikit pun. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tetapi sesungguhnya di dalam salat itu hanyalah tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Artinya yarhamukallah tidak ada. Ya, yarhamukallah tidak ada. Ya, maka kita bisa ambil intisari atau kesimpulan dari hadis ini, bagi yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah, tetapi yang mendengarkan tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah nanti setelah sholat isya kita lanjutkan tanya jawab, ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya, pembahasan tentang hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.